Kota Mataram sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki daya tarik yang melebihi dari daerah yang lain. Sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, jasa, ekonomi, dan lain sebagainya, membuat mobilitas masyarakat di Kota Mataram menjadi sangat tinggi. Tidak heran jika timbul pula masalah-masalah yang ditimbulkan, dan salah satu diantaranya adalah sampah. Kota Mataram menghasilkan lebih dari 264 ton sampah setiap harinya. 70% adalah sampah organik dan 30% adalah sampah anorganik. Saya merasa bahwa sampah organik ini lebih seksi daripada sampah anorganik, sebab jumlahnya paling banyak dan bila ditumpuk di TPA maka dia akan menghasilkan gas metan yang sangat berbahaya. Sebaliknya, apabila dikelola dengan tepat, maka sampah organik dapat menghasilkan manfaat yang sangat besar pula bagi kehidupan. Contohnya adalah menjadi pupuk organik padat dan cair, menjadi bahan bakan alternatif, dan pakan ternak. Hasil tersebut dapat dijual langsung atau dimanfaatkan di bidang pertanian dan peternakan sehingga dapat menghasilkan nilai ekonomis yang lebih tinggi. Pesona Harum singkatan dari pengolahan sampah organik andalan, hasilkan rupiah, tuntaskan masalah. Pesona Harum memiliki maksud yaitu untuk mengajak masyarakat mengolah sampah organik yang dihasilkannya dengan cara-cara pengolahan yang mudah dan bermanfaat, serta disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik sampah, sumber daya, dan kondisi lingkungan. Kemudian tujuannya adalah yang pertama, mengurangi sampah organik, menghindari timbulnya gas metan akibat penumpukan sampah organik yang berpengaruh terhadap perubahan iklim, atau bisa dikatakan Kota Mataram sudah berusaha untuk berketahanan iklim, meningkatkan kualitas pangan atau berketahanan pangan, mengubah perilaku masyarakat sehingga mau dan mampu memilah sampah, menghasilkan produk dari pengolahan sampah organik yang memiliki nilai ekonomis, dan berperan dalam berketahanan ekonomi, memperpanjang usia, dan yang terakhir adalah menghemat anggaran untuk penanganan sampah. Pesona Harum dilaksanakan mulai dari awal tahun 2021 dengan lokasi seluruh kota kelurahan di wilayah Kota Mataram. Adapun sasarannya adalah kelompok masyarakat yang mau mengelola sampah organik seperti bank sampah, kelompok swadaya masyarakat atau KSM, kelompok tani, kelompok peternak, kelompok pemuda, karang taruna, tim penggerak PKK, bahkan sampai dengan pengangguran. Sedangkan metode pengolahan dalam Pesona Harum dibagi menjadi dua, yaitu pengolahan sampah organik basah atau sisa makanan, yaitu dengan metode maggot atau larva lalat black soldier fly sebagai prioritas, takakura, lubang organik lisan, tong komposter, biogas baik biomeru ataupun biodigester, fermentasi pakan ternak, biopori, bioetanol, cacing, dan cara-cara lainnya. Sedangkan yang kedua adalah pengolahan sampah organik kering, yaitu diolah menjadi briket arang, pengomposan menggunakan metode fermentasi, lalu komposter bag, kerajinan, menjadi bahan bakar, dan cara-cara lainnya. Pesona Harum dapat berkelanjutan dengan dibentuknya kelompok-kelompok penggiat, keterjaminan pasar melalui kerjasama atau penjualan ke kelompok tani dan kelompok ternak yang memanfaatkan hasil atau produk dari Pesona Harum, melalui penganggaran APBD dan melalui peran
Mataram Maggot Center sebagai pusat studi, pusat pembibitan, pusat pengolahan, dan pusat pemasaran maggot yang dihasilkan oleh penggiat. Manfaat produk inovasi ini banyak dibutuhkan oleh banyak konsumen sehingga bisa menjamin keberlanjutannya. Hasil dari inovasi pesona harum kita bandingkan apabila pada tahun 2020 angka pengurangan sampah adalah sebesar 5,32%, maka ketika pada tahun 2021 ketika pesona harum mulai diperkenalkan, angka pengurangan sampah meningkat menjadi 9,88% dan meningkat kembali secara signifikan pada tahun 2022 seiring dengan dibangunnya Mataram Maggot Center, yaitu meningkat menjadi 14,39%. Jadi ini merupakan suatu keberhasilan yang tidak sedikit, jadi meningkat secara signifikan. Sebagai inovator dari inovasi program Pesona Harum ini, saya berharap kedepannya lebih banyak masyarakat lagi, baik itu kelompok maupun perorangan dari semua sektor, dapat berperan aktif dalam mengolah sampah organik secara lebih masif sehingga target 30% pengurangan sampah pada tahun 2025 dapat kita capai dan kita tidak lagi bergantung pada TPA atau tempat pemrosesan akhir. Semoga inovasi Pesona Harum ini dapat lebih mengharumkan lagi Kota Mataram.